warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa shalli ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan di hari yang berkah, kebahagiaan ini dan tentunya di hari yang menjadi ke-10 dari hari-hari kita setiap pekan kita Allah kumpulkan di sini, dan tentunya amal-amal ibadah yang memang butuh usaha lebih. Biasanya kita memerlukan usaha yang mungkin semangat atau niat yang lebih besar dari biasanya, karena memang seperti ini biasanya orang tidur, waktunya tidur, waktunya istirahat, atau waktunya tidur siang. Tapi alhamdulillah dengan taufik Allah hadirkan Bapak Ibu semua kita semua di sini untuk memakmurkan istrinya. Jadi niatan kita juga bukan cuma tolong lain, kita untuk ibu dan juga dalam rangka memakmurkan istri Allah Subhanahu wa taala. Untuk merupakan suatu amalan yang sangat besar pahalanya. Bahkan orang-orang yang hatinya pun terpaut dengan masjid itu, masya Allah, juga adalah orang-orang yang nanti mendapatkan amunan di yaumil qiyamah nanti. Di sana tidak ada amunan apapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tahu bahwa agama Islam ini bagus sekali, memberikan tentunya banyak sekali beberapa rahmat dari kita semua untuk bisa menjaga diri kita, menjaga jasad kita, menjaga iman kita, menjaga ruh kita, menjaga hati kita, bahkan menjaga akal kita. Maka tentunya hal seperti itu tidak lepas dari syariat itu sendiri. Karena kita tahu bahwa syariat dalam agama yang mulia ini ya, tidak lain tidak bukan fungsi atau maksud syariatnya adalah menjaga itu semua. Sehingga ketika itu dilakukan dengan baik dan benar dan sesuai dengan tuntunan Al-Quran atau tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka pasti ada implikasinya atau efeknya ke diri kita. Nabi sudah memberikan pedomannya kepada kita, dan Allah bahkan sudah memberikan pedomannya berupa kita tahu bahwa uswah kita itu adalah Rasulullah SAW. Maka dalam Al-Quran kita tahu bahwa berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Barang siapa benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Maka apapun yang kita kerjakan memang tentunya tidak lepas dari apa yang dikerjakan Nabi, dan sudah kita ikuti saja, meskipun tentunya tidak akan bisa sesempurna beliau SAW. Sedikit banyak kita kerjakan itu akan memberikan hal yang berefek atau bermanfaat bagi diri kita. Nah, termasuk juga kalau kita bicara tentang puasa Ramadan. Kita tahu bahwa tubuh kita yang lebih sekalian, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa al-insan fi ahsani taqwim," kata Allah, bahwa Allah sudah menciptakan kita untuk sempurna itu, ya. Sebagaimana kalau Anda bayangkan motor atau mobil yang diisi dengan oli yang benar, bahan bakar yang benar, ya, yang dikendarai dengan cara yang benar, maka itu kan bisa melaju kendaraan tadi, baik mobil atau motor, ya, sehingga dia bisa menjalankan fungsinya. Nah, kita tahu bahwa tubuh kita ini juga itunya bukan tidak bisa kita samakan dengan mesin, ya, tapi Allah memberikan toolsnya atau fitur-fiturnya tanda kutip dalam tubuh kita itu yang mana fitur-fitur itu memang punya efek yang luar biasa dalam menjaga keharmonisan atau kedinamisan tubuh kita tadi, ya. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang matahari, Allah sudah memberikan bahkan surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang matahari, surat Asy-Syams, Asy-Syamsi wa duhaha wa qamari dan seterusnya. Jadi seperti kita diberikan perintah untuk mengamati gitu. Bukan tentunya bukan langsung melihat matahari, kita melihat cahaya kebesaran Allah tersebut dalam matahari tadi
yang tentunya itu berimplikasi pada tubuh kita. Jadi cahaya itu sekalian ya, cahaya yang kita lihat di pagi hari dengan terbitnya matahari tadi itu punya efek tubuh kita ya. Itu satu contoh. Jadi orang yang nggak lihat matahari ya, dia mungkin maaf kerja ya, jadi-jadinya mungkin lupa ya, akhirnya matahari pun dia nggak lihat, gelap pun dia nggak lihat. Ini beresiko buat kesehatannya ya, seperti itu. Jadi kita disuruh lihat supaya apa? Supaya memang terjadi perubahan dalam diri kita yang berkaitan dengan pengaturan sistem ya, karena memang salah satu yang mengubah sistem dalam tubuh kita itu adalah jam biologis. Nah, jam biologis tubuh kita itu diubah oleh Allah dengan hadirnya matahari dan tenggelamnya matahari. Itu salah satu contohnya. Makanya dalam Al-Quran surah Al-Imran itu kan yang difauqis samawati wal ardi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Bahwa di antara tanda-tanda ya, pergantian siang dan malam, dan seterusnya kayak begitu, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah sehingga di situ akhirnya keluar kata-kata kita Rabbana ma khalaqta hadza batil subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi akhirnya dari apa yang ada di sekitar kita itu, Bapak Ibu sekalian, itu menjadi sebuah caranya Allah untuk menjaga kita. Ya, menjaga dalam konteks ya tentunya kebesaran Allah kita melihatnya dan juga dari sisi kesehatan. Nah, kalau kita bahas tentang puasa ini, maka sebenarnya juga puasa adalah salah satu cara yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk apa? Untuk membersihkan diri kita. Apa yang dibersihkan sebenarnya? Saya mungkin di waktu yang tidak lama ini tidak akan banyak bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan emosi gitu ya, atau mungkin toksin hati atau perasaan yang tidak baik. Tapi kita fokus dengan fisik-fisik saja. Karena memang ternyata tubuh manusia ini yang pernah beberapa waktu saya dalam buku saya tulis bahwa kita ini kadang-kadang ada orang yang menua sebelum waktunya, ya. Ada orang yang tampak tua meskipun masih muda, ada orang yang gitu lah. Jadi dari tubuhnya itu tampak tanda-tanda penuaan yang tanda-tanda itu tuh akhirnya menyebabkan kelemahan dalam tubuhnya. Itu sebabnya sebenarnya apa sebenarnya? Sebabnya salah satunya overeating atau kebanyakan makan. Yang pertama, yang kedua yang dimakan udah kebanyakan nggak benar lagi. Gitu sehingga umur 30 tahun tampak kayak umur 60 tahun. Ya. Umur 20 tahun tampaknya kayak sudah tinggi banget gitu wajahnya. Ada orang yang begitu sekarang. Dan salah satu indikator yang biasanya saya sampaikan juga dalam banyak sekali kajian saya adalah kalau ibu-ibu khususnya ya, kalau Anda ingat zaman Anda menstruasi pertama kali atau menarung itu kan dulu kan rata-rata usia SMP kelas 1 atau kelas 2 ya. Ya. Sekarang kayaknya udah enggak. Ya. Kadang-kadang SD kelas 4 kelas 5 sudah. Terus kok bisa kayak begitu? Ya, kok bisa? Ya. Menua sebelum atau mematang sebelum waktunya kayak kita gitu. Ya. Itu sebabnya apa? Ya banyak sekali penyebabnya. Kalau kita bicara tentang radiasi lah, kemudian jangan biologis yang ada itu bilang. Nah, salah satu biasanya saya juga ambil kesimpulan dari pemahaman atau mungkin persepsi pada saya adalah juga dari makanan yang mereka konsumsi setiap hari. Dan rata-rata makanan kayak begitu nggak jauh-jauh dari makanan yang miskin enzim, miskin serat, ya, miskin vitamin dan tinggi gula. Nggak jauh dari itu biasanya. Ya, sehingga akhirnya dia menua atau mematang sebelum otaknya dikarbit gitu. Nah, kalau biasanya kalau saya juga kalau perempuan-perempuan yang kayak begitu, kayak begitu dengan kondisi dia lebih cepat menstruasinya atau menarbinya lebih cepat, maka otomatis menopausnya juga lebih cepat. Biasanya kayak begitu juga. Artinya secara kematangan, terus sekalian secara kematangan misalnya juga nggak matang, dan kalau kita tentang kematangan nggak matang juga, maka otomatis emosinya juga pasti akan matang. Sehingga sekarang kita lihat banyak sekali kita lihat orang-orang yang terlalu banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kerapuhan mental. Bukan hanya kerapuhan mental juga, tapi kerapuhan yang berhubungan dengan fisiknya dia. Karena hujan sedikit batuk pilek, karena panas sedikit demam, gitu. Gak ada tangguh-tangguhnya badannya gitu. Ya, sedangkan zaman dulu orang-orang zaman dulu cenderungnya kayak begitu. Ya, apalagi masih dekat dengan alam, yang masih
dekat dengan alam seperti dia bermain ya. Zaman dulu, zaman kaya gitu ya. Permainan kan jelas gak ada handphone dengan dulu. Ya. Mainan yang berat-berat. Ya. Kalau sekarang mungkin sebagian masih ada kayak kubah, sodor, benteng, segala macam kan fisik semua kayak begitu. Atau zaman dulu waktu kecil itu kita nangkapin kapung gitu ya. Dari kampung itu berlari gitu. Jadi permainan-permainan yang akhirnya membuat tubuh kita itu lebih tahan tubuh gitu kan. Ya. Ke sekolah, sepedaan gitu kan. Sekarang kan kayak begitu ya. Terjadi akhirnya jadi ragu-ragu dan penyakit-penyakit berhubungan dengan kemampuan mental, pikiran, perasaan itu luar biasa. Mungkin sekarang baper, mood swingnya luar biasa, ketika menstruasi itu luar biasa, mood swingnya. Jadi kayak orang moodnya nggak jelas gitu, kayak turun gitu. Ya gitu. Itu tidak lepas juga kalau itu dari makanan. Makanya biasanya pesan banget kepada ibu sekalian, jaga makanan anak-anak di rumah karena makanan itu ya sedikit banyak yang biasa tahu saya pasti akan mempengaruhi gen, pasti. Karena makanan kita makan itu akan mempengaruhi gen. Ya, nah udah dijari apalagi kalau sebenarnya makannya dari sumber yang tidak halal. Dia ngasih ayam tapi dibeli dari harga yang tidak halal, itu masalah ya anaknya nanti buat keluarganya. Dia beli sapi, ya daging sapi dari sumber yang tidak halal, juga sama, pasti masalah. Karena perintah Al-Quran adalah halal, itu wajib. Kalau nggak halal tinggalin. Ya, kalau Anda pergi makan dan tidak jelas kehalalan yang Anda makan, kok usah makan. Gitu, apapun itu bentuknya. Nah makanya ini semua halal tubuh kita itu sebenarnya bisa dinyalain. Contoh ya. Beberapa waktu lalu waktu saya di Jakarta ya dengan beberapa tim lah waktu kita awal tim menu buat di kafe saya di sana itu ada chef di sana yang memang dulunya lama di luar negeri. Dia setting lah beberapa jenis makanan di situ yang entah kayak gimana tiba-tiba mata saya melihat salah satu bahan buat bumbunya itu yang saya lihat kayaknya ada yang nggak beres. Ternyata waktu saya cek memang itu menurut saya itu nggak jelas halalnya. Akhirnya kita tengok. Terus jadi alarm kita itu kalau kita jaga dia nyala. Ya, alarm kayak begini kalau Anda sudah mulai biasakan dengan tubuh Anda juga sama. Ya, jadi kalau Anda sudah overeating makan yang nggak benar dia nyala. Ya, makanya kalau saya bilang kepada mohon maaf ya kalau orang berjerawat sebenarnya jerawat itu bukan urusan kulitnya ada benjolan itu bukan, itu masalah di dalam ya bahkan tapi memang urusan sampai kotor tapi cenderung yang lebih banyak yang saya pelajari dan yang diketahui itu nggak jauh dari kotornya tanda kutip perutnya gara-gara makanan. Biasa saya juga kadang-kadang kalau lapar kelamaan makanan nggak beres muncul jerawat. Kalau udah kayak begitu biasanya saya cukurnya luar biasa. Saya puasa, olahraganya kencengin, segala macam, nanti hilang sendiri, tak perlu pakai jerawat. Jerawat itu adalah manifestasi perut yang bermasalah. Nah, itu salah satunya. Nah, juga sama di tubuh kita. Ya. Jadi kalau Anda misalkan ada seseorang yang terus menerus pusing, jadi ada keluhannya, nggak hilang-hilang pusingnya, mual nggak hilang-hilang macam, ada nggak beres itu. Ya. Dan kebanyakan, ya secara fisik tentunya saya bahas itu bersumber dari masalah pencernaan atau perut. Ya. Maka dalam Islam, kunci makan itu bukan untuk kenyang. Kalau makan itu kita mau agak tambah dikit, Nabi memberikan arahan. Arahannya pas sepertiga kan gitu. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga udara. Ini kaidah yang luar biasa. Kalau Anda mulai praktekkan ini aja, makan nggak sampai penuh itu masya Allah. Perfect, kalau boleh dibilang. Makanya tidak heran. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat dalam Quran wasluhu wa la tusrifu kata Allah kan makan dan minum kalian tapi jangan berlebihan. Ayat ini kata Ibnu Katsir ya adalah 50% ilmu kedokteran di sini ayatnya. Kalau Anda lihat sekarang atau kita lihat sekarang penyakit kronik degeneratif zaman sekarang itu nggak jauh-jauh dari kebanyakan makan, nggak jauh-jauh. Juga kebanyakan makan yang dimakan nggak paham. Ya, tidak paham maksudnya cenderung tadi makanan-makanan yang tidak sehat. Ya, sehingga ada dua prinsip mungkin yang kita akan bahas sesuai dengan tema kita berkaitan dengan Ramadan ini. Ya, ada dua prinsip nanti. Prinsip ini secara umum saya jelaskan. Prinsip pertama, ya,
adalah kalau tubuhnya mau sehat, tubuhnya mau benar, stop what makes you sick. Stop, hentikan, kurangi, hindari apa yang bikin tubuh kita bermasalah. Itu poin pertama. Mustahil kalau ada mau sehat masih ngawur, makannya mustahil. Bukan percuma, tapi susah banget. Dok, saya sudah makan kunyit lah, jual hilang, kecil lah, apa itu merokok segala macam tiap hari, tapi berarti gini-gini aja terus. Coba dicek makanannya. Saya makan sekali-sekali itu, benar pengennya berapa kali? Nah, ya. Ngambilnya pun juga ngomongin cemilan-cemilan yang gak jauh-jauh dari gula lagi, itu aja sebenarnya. Ya, jadi prinsip itu ada pahami. Ya makanya dari prinsip apa yang bikin kita bermasalah atau bisa berpotensi masalah tubuh kita, apakah kita ujuk-ujuk lakukan itu? Enggak. Ya, enggak langsung ujuk-ujuk sakit, tapi ada tapinya. Tapinya adalah tubuh kita kasih sign dulu. Ya, kasih tanda dulu, tanda itu berupa keluhan. Ya, keluhan. Jadi keluhan itu bukan untuk ya kalau sekarang ini orang demam sedikit udah minum obat turun panas. Padahal sama demamnya datang. Gitu loh. Jadi keluhan itu adalah tanda, ya, tanda di mana ada masalah dalam tubuh kita. Ya. Nah, cara menanggulangi kan banyak cara. Contoh mungkin kalau kita bicara tentang orang yang tadi demam, ya, itu kan bisa banyak sebab. Ya, salah satunya mungkin bisa infeksi bakteri, infeksi virus kayak begitu, atau masalah gangguan keseimbangan dalam pencernaan, infeksi bisa juga macam-macam lah. Ya, dan demam itulah cara tubuh harusnya untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Ya, makanya kalau demam ya yang biasa yang saya pahami juga di dunia pengobatan itu secara normal, kalau demamnya masih masih baru-baru biarin aja, kompres dia, kasih minum dia segala macam gitu kan. Baru nanti dikasih kalau perlu turun panas yang menyebabkan demam atau disebabkan demam itu terlalu tinggi, barulah mungkin dikasih obat turun panas, atau kalau dia tinggi yang lain juga bisa dengan yang lain. Itu soal keseluruhannya. Jadi keluhan-keluhan kita itu sekalian, ya, dia sebenarnya kumpulan-kumpulan, ya, kalau sudah banyak di gejala menjadi satu penyakit. Manusia, nah ini ingat ada juga. Manusia tidak didesain Allah untuk sering-sering sakit. Jadi bisa. Ya, jadi kalau ada orang sakit terus-menerus, ada yang nggak beres. Nggak beres pertamanya dengan pikirannya, nggak beres kedua dengan makanannya atau pakai konsumsi. Jadi kita tuh nggak didesain untuk sering-sering sakit. Ya, kalaupun sakit ya sekali-sekali aja. Makanya saya melihat banyak sekali orang-orang yang mereka sudah mulai memperbaiki pola makannya, pikir segala macam, mengikuti jam biologis atau sunatullahnya alam ini, itu saya lihat ya bukan cuma berat badan turun. Jadi tiba-tiba dia bukan tiba-tiba kan penyakit-penyakit hilang, kemudian lebih pikiran lebih enak segala macam kayak begitu lah. Ya, jadi manusia tidak didesain untuk sering-sering sakit. Oleh karena itu Allah mempersiapkan toolsnya kepada kita untuk apa? Untuk menjaga tadi. Tapi prinsip awal ini adalah paham. Ya. Hentikan, stop, kurangi, hindari yang bikin kita bersama-sama kita. Ya. Nah banyak dan ini berulang-ulang saya sampaikan. Bahwa sebenarnya di era yang sekarang ini betul sekalian, ya salah satu musuh dan biang kerok kita, ya, yang paling banyak itu adalah tingginya asupan gula. Kalau kami semua jenis produk yang mengandung gula, pasir. Ya, zaman dulu kita nggak banyak, ya zaman dulu kan kita, setahu saya juga Indonesia nggak gini-gini amat kalau gula zaman dulu. Nggak ada gula, kita kayak tawar, oke, pahit gitu aja, jahe gitu aja. Sekarang digigit gula, itu salah satu contohnya. Ya. Jadi ini jadi biang kerok, banyak penyakit yang akhirnya menyebabkan satu kondisi namanya insulin resisten. Jadi akhirnya hormon dalam tubuh kita itu nggak kerja dengan baik. Jadi kalau kita memulai ini, maka mulailah dari dulu. Ya. Yang bikin kita masalah kita stop dulu, atau kurangilah kalau enggak. Ya, itu yang pertama. Sumber gulanya dicari tahu dari mana. Jadi kadang-kadang banyak orang itu nggak makan kalori tapi minum kalori. Waktu itu sekarang kalau ada lihat, nanti iseng-iseng lihat minuman-minuman kemasan ya, yang di cooler itu, kulkas itu, ya, kayak di informasi makanya coba lihat satu botol itu kalorinya berapa? Besar, kadang-kadang bisa 100-200 kalorinya. Itu gula semua tuh banyak di sini. Ya, minum teh.
Ya, belum lagi PPN itu begitu seperti itu. Banyak lagi lain. Apalagi beberapa minuman yang beberapa kalori itu kadang-kadang ngecek ini sebenarnya berapa kandungan gula katakanlah dalam minuman tadi. Bahkan itu baru minuman. Kita belum bicara tentang selai-selai gitu. Itu gula semua. Banyak banget gulanya. Ya. Itu, jadi dia nggak makan kalori tapi minum kalori, nggak apa sadar. Dan itu jenis kalori yang atau mungkin gula yang tidak sehat. Ini mulai Anda stop. Apalagi Ramadan, ya Ramadan nanti ini saat atau momen yang terbaik Anda mengembalikan gula tadi ke gula yang asli. Gula asli didapatkan dari mana aja? Mungkin dari buah-buah. Ya glukosa dari sumber buah seperti ya kurma, buah-buah kayak gitu. Maka Ramadan, ya Anda mulai setting ya. Kalau setting ibadah yang kita bahas sekarang, artinya Anda sudah harus punya target ibadah selama Ramadan. Contoh mungkin berapa kali mau khatam Quran selama Ramadan. Tahun dulu misalkan cuma sekali, tahun ini naikin 2 kali. Kalau sudah dapat itu kan akhirnya ketahuan satu hari itu baca berapa, satu siap sholat atau apa, berapa lembar Anda baca, kan ketahuan. Ya, sehingga nggak sama kayak dulu. Ya, dan kalau makanannya benar nanti ngajinya insya Allah kan benar nggak bantuan. Misalkan kadang-kadang kan baru setengah halaman, baru setengah halaman, 2-3 ayat sudah nanti. Setannya juga tetap berjaga-jaga sebenarnya. Ya. Nah, Anda harus saat ini tuh contohnya dengan cara apa? Ya sudah tahu, misalkan lagi duduk itu ngantuk baca Qurannya, berdiri baca Qurannya, pakai partitur baca orang tapi kayak begini. Dilawan, harus dilawan. Karena mereka lebih cerdik, lebih cerdas dari kita. Itu contohnya. Jadi dikembalikan semua baguskan ke sumber-sumber gula atau glukosa yang awal asli yang masih mengandung serat. Itu poinnya. Jadi termasuk juga nasi. Ya. Nasi itu sebenarnya ya tidak makanan pokok Indonesia ya. Ya. Beberapa orang kalau ngomong nasi itu ya mereka berat sekali meninggalkannya. Ya, tapi nasi juga kita bisa apa namanya bisa ganti sebenarnya dengan sumber pangan yang lain. Contoh. Ini namanya apa? Sayur dan buah, nah SD juga tahu. Yang keren sedikit. Kira-kira apa? Kalau tahu saya kasih hadiah. Oke, apa lagi? Udah dari itu sayur buah. Apa lagi? Bahan baku, gado-gado. Hah? Nutrisinya Real food, real food. Inilah makanan asli. Real food. Makanan asli maksudnya makanan yang sepertinya ada-adanya gitu loh. Semakin fresh dia bisa Anda makan, semakin bagus. Nah tadi kan kita bicarakan ini kan karbo juga tentang ini. Jadi bisa jadi Anda kalau makan nasi dalam satu hari yang makan kentang aja. Bisa kan? Kentang ini dicuci dengan bersih, nanti ada campur bumbu, nanti jadilah dia mashed potato. Bisa kan? Bisa. Cukup kadar makanannya yang saya tahu kalau karbo itu kalau dalam keadaan normal itu seperempat makan kita aja makan, tapi itu kebanyakan kalau normal menurut saya. Nah nanti ya, lagi-lagi kalau sudah tahu ilmunya terus sekalian kita bisa ngatur supaya apa? Sistem dalam tubuh kita ini bekerja dengan sendiri gitu. Ya, karena puasa itu akan memicu satu konsep atau satu kondisi yang disebut dengan autofagi. Autofagi itu apa? Self eating, dia memakan diri sendiri. Jadi sel-sel tubuh kita ini dalam kondisi berpuasa dimulai dari 16 jam itu, 14 sampai 16 jam itu sudah mulai terjadi autofagi tadi. Ya, dan biasanya beberapa yang saya baca itu mereka mengatakan bahwa itu ditandai dengan munculnya lapar. Jadi karena lapar pada asupan makan, maka dia mengambil sumber-sumber energi yang lain. Dan beberapa makanan sendiri, makanan kayak begini, ini bisa mengaktifasi lebih kuat autofagi tadi. Ya, mengaktifasi lebih kuat lagi autofagi tadi. Ya. Contohnya apa?
Nah, contohnya ini. Kayu manis, Ini kan kunyit ya. kunyit. Jadi kunyit ini dan beberapa jenis produk kayak begini yang mengandung kurkumin, dia bisa memicu lebih kuat lagi proses otofagi itu. Artinya apa? Ini cara ya, supaya nanti nggak terlalu banyak konsumsi makanan ketika makan, tentunya sesuaikan dengan tubuh Anda. Jangan sampai akhirnya lemes-lemesnya hanya masuk market gara-gara itu ditanya dokter jadi apa? Gara-gara yang bukan itu pokoknya. Nanti sesuainya. Ya, kalau perlu makan ya makan, tapi makan yang benar. Jangan ngemil. Kalau perlu makan makan, ada proteinnya, ada karbonya, ya, ada seratnya itu makan. Ya bukan Anda makan yang tadi cemilan-cemilan itu nggak selesai. Ayo apalagi. Oke, nah kayak gini salah satu contohnya. Atau ini juga termasuk yang bisa, kalau saya baca dari beberapa buku itu, dan juga memicu otophagy tadi, self eating, dia memakan diri. Jadi orang makan kayak begini nih, ya, konsumsinya kayak begini, dalam bentuk itu, tentunya kita nggak makan langsung kayak begini kan, pahit, dibikin dalam bentuk minuman, ya. Itu tuh sekalian menekan, ya. Dia menekan apa? Dia menekan ada hormon di dalam tubuh kita kan ada dua hormon, hormon lapar dan hormon kenyang. Ya, hormon lapar itu namanya ghrelin, hormon kenyang itu namanya leptin. Ya, nah produk-produk kayak begini. Itu tenang aja. Mau ngasih hadiah ya. Nanti cobain ya, ada minum. Tapi ini ada ilmunya juga ya. Ilmunya dalam artian mereka ini kan punya sifat yang itu Anda bisa sesuaikan dengan tubuh Anda. Jahe, serai, kencur, sama kunyit. Ada temulawak. Ini sudah. Makanya saya bilang sama pengurus masjid, habis kajian ilmu apa itu adalah tidak saya di sini. Tidaknya apa maksudnya? Dibikin nanti dispenser isinya kunyit, jahe gitu loh. Jadi paling tidak Gamato sudah mulai bisa makan. Kita orang kuliah, kemarin saya main ke pasar Keramat Jati, Jakarta. Untuk kebutuhan kita memang buat kayak begini gitu kan. Itu semua orang beli kunyit itu. Satu karung hampir 60 kilo itu cuma berapa? 500.000 60 kilo. Artinya apa? Boleh saya bilang, this will save your life. Ini mereka ini. Luar biasa mereka. Makanya saya sangat pede banget dan saya banyak sekali menemukan orang-orang yang rutin beginian. Akhirnya mereka tubuhnya itu seperti teriset sendiri, seperti teriset. Apa jenisnya? Anda bisa bikin variasi sendiri. Banyak banget variasi. Ini kan saya cemplung-cemplungin aja nih, ya. Tadi ada jahe, kunyit, kencur, ada temulawak, serai gitu loh. Banyak lagi variasi yang bisa. Nah ini itu sekalian. Mereka ini nanti Anda coba minum, ya. Bisa pilihannya dua. Kalau Anda nggak kuat dengan rasanya yang agak-agak sedikit pahit atau apa, Anda kasih, bolehlah kasih madu, ya. Kemudian, tapi kalau Anda sudah terbiasa, minum aja dalam kondisi awal kayak begini. Coba lihat apa rasanya. Dia seperti membuat kita tuh nggak terlalu pengen banyak makan. Nah ini saya bilang, saya dalam buku yang saya baca itu dia mereka nyebutnya metabolic autophagy food. Salah satunya di sini ada kunyit, ada jahe, ginger, meskipun itu lumayan lah. Ya, beberapa jenis rempah itu juga punya efek. Jadi dia memicu proses pembongkaran proses pembongkaran sampah dalam tubuh kita. Ya, begini. Jadi saya membayangkan nanti harapannya nanti misalkan lagi
kalau di masjid bazar ini ada buka bersama gitu, ada minuman kayak begini. Kan seru. Kalau mau agak sedikit seru-seruan, ada telang. Daun telang. Ini juga seru nih. Nah, bunga telang ini, jadi ini sedikit ada ilmunya lah. Ini contohnya ya. Biar Bapak Ibu kita tuh mulai dekat dengan mereka ini, bukan dekat dengan produk-produk yang isinya gula tapi tidak ada manfaat sama sekali gitu. Ini kan bunganya warnanya ungu. Ya. Nah, telang ini punya efek hipotensi juga. Hipotensi itu merupakan tekanan darah. Makanya ada beberapa orang yang ini kelihatan dia, tapi tensinya turun atau gulanya turun. Nah, biasanya solusi saya, nanti ingat baik dua-duanya, akan ingat ini duanya, jadi pegang baik-baik. Kalau ini kayak begini yang sifatnya cenderung dingin, ada yang sering, ada yang jahit aja. Apalagi boleh kencur. Terus sifatnya panas, jadi kayak begini, ada bisa campurkan jahit sedikit, ada bisa campurkan serai sedikit, lalu masuklah di air panas. Itu warnanya cantik, sehingga nanti ini warnanya sebentar jadi putih. Daun ini kan banyak sekitar kita. Jadi mobil brosnya juga manfaatnya Pak, banyak banget. Ya. Ini kalau di bagian udah tahu lah ya, karena pengalaman kita ada nih. Jadi jadi minuman untuk buka puasa. Terus nanti juga misalkan pola apa namanya takjilnya misalkan kasih, kan biasa pakai es campur. Es campur ada gulanya nggak? Ada. Kalau gulanya non gula pasir nggak masalah. Ya kan kita baru bahas gula ya. Tapi kalau gulanya pasir, coba Ramadan ini disiplin nggak ada gula pasir masuk. Jadi itu makannya paling nggak ada gula pasir sama sekali masuk. Anda lihat tubuh Anda craving itu kayak orang sakau, kecanduan itu kan hilang. Craving gula pasir itu harus hilang karena coba lihat kalau ada orang yang SMA seperti gula pasir, kan minum tadi selalu, karena gula pasir itu efek itunya itu apa namanya? Efek kecanduan, banget bahkan 20 kali lipat karena saya baca itu daripada kopi gula pasir. Ya, jadi dibikin kayak begini atau ya tadi model kayak bunyi begini kan itu juga ya. Jadi ada berbagai macam warna dalam takjil kita atau air atau kita buka puasanya. Nah, ini salah satu contoh ya. Jadi ada kuning, ada orange, ada merah. Merah juga bisa pakai. Kan seru gitu. Jadi ada warna-warni puasanya. Bukan puasanya minumannya gitu. Anda boleh tambah dengan apa? Ya banyak. Kalau ini nggak boleh kasih madu, kalah ya. Kalau saya ini kalau dikasih madu, umumnya hilang. Jadi pilihannya kadang-kadang saya kasih gula singkong. Gula di singkong itu atau dari siapa? Ya, nah itu. Ini contoh. Siapa tahu terus masjidnya tertarik ini sendiri. Kita bikin buat Ramadan. Kalau ini kan udah tahu ya Rosella. Kan ingat Rosella, ini sudah agak beli, jadi dia nggak terlalu merah. Ya harusnya lama-lama merah. Ini sudah beli. Ini kan ada orange, ada ungu, ada gitu. Ini baru manfaatnya Masya Allah luar biasa. Apalagi kalau Anda punya nanti dispenser ya, dispenser kayak panas gitu ya, nanti kita cemplung aja ya limpah ini kan maksudnya kasih gula aren, gula singkong atau madu gitu loh. Ya. Jadi manfaatnya jauh lebih banyak daripada nasi minuman-minuman yang mengandung gula pasir. Satu hal, kan kita bicara nutrisi terbaik lah, ada kan gitu. Jadi kalau itu tadi apa namanya
kita nggak mulai atur ya apa berubahnya, ya itu. Jadi bisa polanya itu dengan cara kita juga tadi mengkonsumsi makanan-makanan atau produk pangan yang juga mengandung gula yang asli. Ini kan buah-buahan kayak begini, terusnya kan ada gulanya. Jadi kalau Ramadan ini harusnya menjadi bulan buah dan sayurnya kita. Ramadan. Kalau Anda mau bekerja di badannya kita dengan baik, membersihkannya itu. Jadi kalau misalkan Anda sekarang mulai mikir, berarti kalau es campur itu bagusnya gimana bikinnya? Berapa? Airnya Anda pakai air kelapa tua yang dibuang-buang itu, ya kan? Anda bisa ambil beberapa jenis buah dan potong-potong, sedikit kasih madu di situ, selesai. Atau kalau enggak, boleh pakai beberapa jenis yang lebih tinggi seratnya, contoh kayak rumput laut, lidah buaya, itu bisa. Ya, tambahkan sedikit buah, kasih madu, selesai. Gak ada sirupnya, gak ada kental manisnya, gak ada gulanya. Jadi mulai tadi sekalian tahu itu kita yang mulai perlahan-lahan terapkan. Percayalah sama saya sudah menemukan banyak orang yang kayak begini modal cuma memperbaiki pola makan, itu penyakitnya hilang dengan sendirinya. Apalagi Ramadan ada disiplin atau disiplin. Ya, itu yang pertama. Jadi mudah-mudahan nanti di masjid Al-Azhar ini ada minuman kayak begini. Ya. Alhamdulillah gak ada yang ada. Ya, ya. Saya di sekolah anak saya ada. Ya. Idenya emang dari saya bilang kalau di dispenser, nanti orang tua santri atau apa yang datang di sana bisa ambil free gratis. Ya. Gak perlu banyak dana juga kok begini-begininya. Ya, kayak gitu. Nah, itu yang pertama idenya. Jadi hal-hal yang sifatnya manis-manis tadi itu sekalian, ya Anda ambil sebenarnya dari yang manis asli, buah-buahan, ya, apa mungkin madu atau enggak kurma, ya. Ramadan di bulan kurma juga, meskipun sebenarnya jangan Ramadan doang ada kurma di rumah kita, karena kurma itu berkah, subhanallah, insyaallah ya, ya. Nanti bakal mengatakan tidak akan kelaparan kurma di dalamnya ada kurma, tapi kayak begitu sebenarnya bisa masalah. Ya, maka Ramadan di luar Ramadan kalau bisa ada kurma. Gak sebanyak-banyak udah beli suka tahu, dikit-dikit aja paling ada yang ambil berkah, ya kayak begitu. Nah ini gula singkong, ini gula, tapi memang katanya dikatakan ini bukan gula, tapi yang manis gitu aja. Jadi ambil dari kerupuk singkong, kalau nggak salah dihancurkan pakai bakteri apa seperti itu, ya. Itu salah satu contohnya. Atau dari sayuran buah-buahan tadi. Itu ini mulai masuk menurut kita. Jadi contoh begini sekalian. Sebenarnya mereka ini kalau Anda olah dengan sangat mudah, itu gampang sekali kita mendapatkan makanan yang benar yang baik dan sehat. Contoh begini. Sekarang kayak begini. Sekarang ada tomat, ya, ada apa lagi? Ada paprika, ya. Itu ini mulai coba di rumah bikin. Ini saya ajarin caranya. Ya. Jadi sekarang buah-buahan itu bisa kita jadikan dressing. Ya. Jadi kalau Anda ada sayur yang Anda campur buah juga nggak apa-apa lah. 5-7 jenis sayur atau buah campuran itu ada potong-potong, lalu Anda cuma kasih jeruk nipis doang dalam satu bowl atau mangkok gitu. Ada kasih jeruk nipis, ada kasih madu sedikit, ada kasih garam, ada kasih lada hitam. Enaknya kita ambil. Ya. Kita bisa makan sayur mentah, tapi pakai bumbu. Bumbunya dari cuma jeruk nipis, madu, lada hitam sama garam udah cukup. Ya, biasa kalau agak lama saya pakai yang sudah enak. Ada mau tambahkan apa? Bisa ada kopi, contoh mungkin Anda butuh protein, Anda bisa tambahkan kacang di situ, bisa. Ada mau tambahkan tempe juga bisa. Tempe dari bisa. Tapi tempe kayak begini kan Masya Allah ya. Ini tempe dari daun kelor. Baru tahu? Ini tempe daun kelor. Oh, tempenya dari daun kelor. Tapi itu apa bisa? Daun kelor apa sih? Dia di sini. Ini daun kelor ini. Ya, tempe kayak begini pun. Ini edisi lama sebenarnya. Tapi ini seru-seruan kita nggak apa-apa. Ya. Nanti kapan-kapan Anda coba bikin jus tempe. Di rumah sakit sama ada dibikin ini.
Untuk anak-anak kurang energi dan protein kurang. Karena gizinya masya Allah ini luar biasa. Kayak sosis ya. Ini blender. Ya. Dikasih apa? Kasih kurma boleh. Nggak usah banyak-banyak. Paling ya segitu lah gitu kan. Untuk takaran 1 gelas kayak begini, kasih air, kasih kurma. Kalau masih kurang kasih madu dikit, kasih garam sedikit. Kalau ada sedikit panas dan hangat, kasih jahe. Masya Allah. Enak. Terus kalau digoreng dulu gimana? Orang bisa itu digoreng namanya. Kalau tempe kayak begini kan sering biasanya saya juga apa namanya? Sering juga bisa saya sampaikan itu apa? Dicocol pakai madu misalnya. Pernah nyobain? Itu kan? Sama pernah cobain. Ini kayak burger tempe. Tempe ini bagus sekali ya. Makanan terbaik di Indonesia. Kalau saya sih. Karena kalau saya baca dari beberapa buku dan tulisan-tulisan para ahli, kandungannya kalsium pada tempe ini meningkat berkali-kali lipat, kalsiumnya meningkat, magnesium meningkat, semua meningkat. Bahkan ada vitamin yang tidak ada, biasanya tidak ada pada protein nabati, itu gara-gara fermentasi muncul dalam tempe, itu vitamin B12. Sayangnya kita digoreng, gak masalah sih digoreng, tapi kalau mendapatkan aslinya, ya meskipun setahu saya juga gak sampai 100% hilang kandungan gizinya. Tapi kalau bisa ya tadi ada mulai berkenal dengan mereka ini dengan cara apa tadi? Tadi salad tadi, misalkan sayur atau buah tadi ada campuran dengan mereka ini, itu masya Allah. Ya, jadi lihat badan Anda lama-lama kayak jadi kayak terdefrak dengan makanan-makanan yang berikut tadi. Dan itu kita bisa dapatkan bukan hanya dari apa? Dari kalau ini kan rempah, yang ini kan rempah, kayak manis. Kayu manis juga termasuk yang saya baca itu juga salah satu yang juga bisa menekan hormon lapar dan hormon kenyang. Kayu manis. Biasanya kita sudah dari kayu manis di pola, ya kan? Nah, cobain, nah, kayak gini kan? Tempenya dikasih manis, dimakan. Rasanya apa? Ya enak. Kan begitu. Ada yang mau? Gak, saya juga mau. Lapar. Ya, makanya kayak begitu ya, kayak cobain. Saya makan dulu. Enak. Enggak benar. Jangan merasa tersisa di dalam. Coba, ayo. Berita teman saya, berita. Bagaimana rasanya? Bapak makan lagi. Alah, bisa. Enak? Enak. Masya Allah, dapat. Tapi itu dapat hadiah. Masya Allah. Kalau dua pemainnya dapat umroh bagi yang mampu. Kalau dia mau, dan belum hadiah. Serius. Banyak poin yang lain. Jadi bikin satu panitia. Masya Allah. Sesimpel itu. Lahap Pak Ustad. Apakah masalah makan itu begini? Kalau dia enggak sih. Karena memang kita nggak lazim aja. Kadang-kadang begini digoreng atau seperti itu. Kalau aslinya tuh tempe kan sering banget saya bilang kan kedua itu juga begitu. Tempe mentah. Jadi dia enak. Nanti gimana ya? Mereka berkelihatan nih merah, ya kelihatan apa? Kuningnya, goreng,
juga dalam dunia permakanan punya efek, ya, atau punya manfaat, ya, seperti itu. Nah, jadi terus sekalian itu konsepnya. Itu yang pertama kan gula, kita pertama gula. Yang kedua adalah semua yang berhubungan dengan minyak. Kalau bisa di Ramadan ini minyak kan stop dulu lah. Semua yang minyak stop. Bisa nggak ya? Iya ya Allah. Jadi kira-kira bisa nggak ini? Justru gorengan tiap hari. Bisa kan? Iya. Bisa lah. Contohnya apa? Jadi bala-bala Karena udah tanpa minyak, bala-bala. digodong aja bala-balanya, jangan digoreng. Bala-bala di oven. Dikukus aja. Bala-bala itu bisa sebenarnya kalau ada masih sedikit kreatif. Jadi bala-balanya ada pakai sayur agak banyak. Nih. Kemudian ada campur tepung, tapi bukan terigu. Tepungnya bisa ada pakai banyak, ada tepung mokaf, tepung singkong kan bisa tuh. Kasih bumbu lah tuh. Habis itu ada oven kayak orang bikin biasa. Kue. Kue gitu loh. Matang nggak? Belum tahu. Matang karena dia Matang tipis. Kalau nggak ada grill. Oh grill. Grill. Ya. Iya benar Grill dengan dibakar. cetakan itu atau mungkin dalam plate ya, atau mungkin tempat oven grill itu juga bisa. Rasanya Karena saya sudah pernah makan bala-bala yang di oven. Nggak ada ininya. Jadi sayurnya organik, tepungnya nggak pakai terigu. Pernah saya makan. Ternyata enak juga. Ya, alhamdulillah. Ya, sedikit kreatif gitu kan karena apa ya? Saya itu kadang-kadang itu tuh nggak sadar. Itu sudah ada terigunya juga, kadang-kadang juga ada minyak, kadang-kadang minyak itu berlimpah. Ya. Makanya kita mulai coba disiplin lah Ramadan ini misalkan kita mulai itu tadi. Ya, termasuk minuman kayak begini. Minuman itu ada ini. Ini minuman apa sih? Minuman. Ini deh. Minumannya. Iya. Ini nggak promosi. Yang dijual di mana ada? Ini dulu ya. Kita gampang banget ini. Ya, modal Sony, ada strawberry, ada dari jeruk, ada apel, sambal hiasin atau selasi ya. Kalau pengen agak sedikit manis, ada tambahan manis. Sesimpel itu. Tapi ini jauh lebih baik daripada itu pasti lah. Ya, dan saya kira mungkin jangan mahal-mahal banget paginya. Ya, insya Allah sebenarnya masih terjangkau lah. Ya, kita kalau bikinnya, apalagi dalam bulan yang ini dulu kayaknya halus. Itu buat saya aja. Tapi madunya madu biasa nggak apa-apa? Ini luar biasa. Biasa aja. Nggak pakai apa-apa lagi kan, cuma madu aja. Buat apa? Ya, itu tempe yang barusan tempe. Ini, oh tempe ini dulu. Tempe dipotong kasih madu udah selesai. Tapi kue mentah. Begitu aja. Tapi Sebenarnya tempe ini bisa dibikin banyak sekali apa namanya Iya. ragam makanan dari situ ya. Bapak itu bisa buat banyak. Ya, bukan hanya itu kan standar dan gampang. Ya, kayak begitu. Nah itu yang pertama gula. Ya. Nanti baru kita bahas ada 3 ya. Baru kita masuk nanti apa saja yang perlu kita konsumsi selama Ramadan tadi supaya badan ini kembali itu tadi dia settingan itu balik gitu. Ya. Maka jawabannya yang tadi sudah jelas sebenarnya tadi yang untuk kandungan dari individual minyak-minyakan atau kurang selama Ramadan standarnya karena sudah sering saya sampaikan juga ya masih ulang lagi. Lalu baru masuk yang apa yang kita perlu konsumsi untuk tadi menguatkan ya sistem penjagaan dalam diri Iya, kita. foto bajunya. Nah, salah satu yang sering saya sampaikan dan menjadi beberapa kajian saya pun adalah bahwa ternyata memang masalah pemilihan kerok dari banyak penyakit-penyakit degeneratif itu adalah tingginya asupan gula olahan dalam tubuh kita atau tingginya gula darah kita atau lonjakan gula setelah kita mengkonsumsi suatu produk makanan. Ya. Terus pertanyaannya caranya gimana untuk mencegah kami mungkin. Jadi nanti Bapak Ibu tahu kira-kira apa dulu yang harus dikonsumsi supaya tidak terjadi lonjakan gula. Kalau lonjakan gula itu terjadi maka otomatis pasti kita akan ngantuk. Ya. Nah, sekarang ada beberapa cara. Cara pertama
yang tinggi gula tadi kalau masih mau makan ya, tapi saya sarankan jangan makan. Adalah Anda mengkonsumsi buah-buahan atau sayur dulu. Ya, sayuran dulu. Kan sudah saya jelaskan tadi salah satu caranya lebih kita bikin salah sederhana tadi kan. Atau dressing itu kan bisa Anda bikin juga dari apa? Dari kembang kol yang putih-putih itu. Ya, itu bisa Anda blender. Nanti Anda kasih beberapa bumbu seperti bawang putih, kemudian kasih garam, ya, dan beberapa bumbu yang lain sehingga dia sedap. Itu bisa Anda jadikan dressingnya. Dressing itu kayak kuahnya. Itu juga bisa ada. Atau juga bisa pakai alpukat itu beda lagi. Jadi alpukat itu bisa Anda blender untuk jadi dressingnya sayur dan buah. Bayang ya, itu salah satu caranya. Jadi konsumsi sayuran. Jadi ketika Anda mau makan makanan kayak begitu, coba di sayur, di makanan atau makan sayur dulu. Dan saya kira mungkin di daerah Jawa Barat atau kita sudah sangat clear hal seperti itu, bisa berbagai macam sayur mentah yang biasa dimakan itu sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda mengkonsumsi putih. paling mudahnya ini kan cuka. Cuka ya. Cuka, kalau di suka mati sebenarnya. Tapi kalau cuka yang lain pun bisa Anda dapatin, ya seperti cuka apel, cuka nanas, cuka apa gitu. Jadi ini sekalian. Anda ambil misalkan ya bangsa kurang lebih segini lah ya, tengah lah, kalau saya begini memang begini. Lalu sebelum makan yang anu tadi yang tinggi gula segala macam tadi itu Anda minum dulu. Dimasukin ke air mineral. Ya. Karena dicampur dengan air jadi nggak terlalu asam, ini kan produk fermentasi sebenarnya. Tapi ini manfaatnya masya Allah luar biasa. Bahkan Nabi katakan masuk hadis sebaik-baik lauk adalah cuka. Begitu. Ya. Kenapa? Karena memang ada bakteri di situ. Ya. Apalagi paling gampangnya kayak gimana? Paling gampangnya itu dari sayur buah tadi ada bikin salad tadi itu Anda campurkan dengan cuka. Lebih gampang lagi, nggak perlu ada campur ini. Nanti dia agak sedikit ada rasa asam, tapi ada juga manisnya, ada pedasnya juga dari lada hitamnya tadi. Ya. Ini saja sekalian kalau kita mulai praktek kayak begini, masalahnya luar biasa banget dalam membuat lonjakan gula tadi itu tidak push gitu, tapi begini. Ketika makan yang tinggi gula, contoh makanan tinggi gula, contohnya apa? Roti. Roti itu tinggi gula kan? Terigu, ada terigunya, plus tambah lagi ada apa? Ada gulanya. Terigunya udah gula, ya. Rotinya apa? Gulanya pun udah gula lagi, udah double gula sih. Ya. Makanya kalau apa? Anda makan, misalkan ada orang makan nasi goreng. Nasi goreng gula kan? Gula kan? Beras kan? Karbo kan? Dia makan, ini contohnya ya. Dia makan nasi goreng sama bawang dua, sama kunyit, sama es teh manis. Isinya apa yang kira-kira? Gula semua kan? Habis makan apa yang terjadi? Kita rehat badannya. Paham ya? Jadi mulai naik level kita dalam urusan makanan itu jadi cerdas. Bukan saya mengatakan larang makan nasi goreng bukan. Ya, tidak larang. Maksud saya itu kita mulai sedikit cerdas. Makanya saya bilang kalau nasi goreng itu ada sumber serat yang sangat tinggi dalam nasi goreng. Itu apa? Acarnya. Betul? Kacang. Acarnya kan? Ada wortel, ada timun, segala macam. Makanya kalau makan nasi goreng banyakin acarnya. Ya. Kalau di rumah Kalau bisa, langsung pilih itu dengan acar dong. Jadi nanti nasi gorengnya cuma 2 sendok. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Atau yang masih suka makan instan, saya sih nggak nyaranin. Kalau makan instan coba cari ini yang sehat. Kan sekarang banyak. Iya, yang oven Ya. itu enak. Kalau terpaksa memang karena aduh nggak kuat lagi menahan godaan perasaan dan godaan rasa ini gitu kan, saya kasih saran. Kalau ada makan mie kayak begitu, ya. Kadang-kadang saya makan, jujur saya kadang-kadang makan, tapi ya lepas pengen aja. Tapi saya punya mie sendiri lah, ya. Kalau biasanya kalau dulu udah tahu kalau saya bikin mie, bukan ini ayam kata saya dengan sayur. Kenapa? Dia tuh satu bawang bombay sebiji bisa makan.
potong-potong sendiri, saya masak sendiri, saya olah sendiri. Itu bawang satu, pokcoynya dua, ya, seledri ya tadi, apa daun bawangnya dua atau tiga. Kebayang banyaknya apa? Itu belum termasuk bawang putih dan bawang merah yang awal lagi. Sehingga kebanyakan waktu saya makan itu, yang saya makan pertama kali sayurnya dulu kan. Jadi minyak dapat sedikit rasanya, ya kalau banyak gitu. Paham ya? Jadi kita mulai cerdas dan sedikit jeli dalam urusan makan. Itu. Lalu, terus sekali apa? Tadi kan beberapa tentang gula, terigu segala macam, minyak itu standar lah. Ya. Dan apalagi kita bisa lakukan untuk memperbaiki tubuh kita selama Ramadan tadi. Ya. Prinsipnya perbanyaklah serat. Serat itu bisa didapatkan dari berbagai macam sumber. Ya. Sebenarnya ini saya pernah bikin postingan ini jamur. Ini salah satu makanan yang paling baik dalam menyerap toksin racun dalam tubuh kita. Jamur. Ya. Kita, ya, jamur pun digoreng. Jamur crispy. Gorengan itu Jamur crispy desa. gorengan kita. Ya, kan bisa bikin sup jamur, kan bisa kan? Kita es jamur banyak lah di daerah sini kan amal lah begitu. Ya, itu sangat baik. Bahkan saya dulu pernah bikin namanya itu resep apa? Resep apa? Strok toksin kalau gitu-gitu. Karena memang dia fungsi seperti itu jamur itu. Ya. Serat itu contohnya, apalagi rumput laut. Jadi kalau nanti bikin campur, es campur itu, ya kan airnya pakai air kelapa, nanti kan sudah dari buah potongan buah segala macam, ada boleh kasih malu dikit, kalau pakai es silakan lah. Ya termasuk itu juga ada kasih rumput laut, kali itu dan kenyang luar biasa kalau ada makan agak sedikit banyak, kenyang. Dan kenyang itu bukan kenyang yang sebentar, ya. Apalagi tadi ada beberapa makanan-makanan yang tinggi protein, contoh mungkin es campuran dicampur dengan alpukat. Kenyang, sekenyang-kenyang ini, ya. Campur alpukat, campur kurma dipotong-potong, itu masya Allah. Ya, airnya bermanfaat dari kelapa tadi itu, ya. Seratnya didapatkan dari situ. Prinsipnya itu. Jadi kalau mau, ya, lagi-lagi badan kita ini mulai meriset, memperbaiki, mulai mengassembling ulang tubuh kita. Salah satu fungsinya adalah serat. Ya, sumber serat kita itu sudah termasuk minyak-minyakan juga bagus untuk konsumsi orang. Bukan digoreng, minyak beneran. Atau minyak berapa kayak gini sih? Minyak di situ. Kan dari kelapa. Dok, gak ada merek begitu minyak, gampang makan kelapa aja. Kelapa tua itu ada makan. Itu kan ini asli kelapa dari santan kan, santan mereka olah akhirnya menjadi minyak kayak begini, ya PCO, ya. Kalau enggak, di santan tadi juga bisa, gampang kan, santan kelapa tadi itu, kelapa tua. Sebenarnya kalau nggak makan kelapanya, kelapa yang diparut pun sudah dapat, seperti itu, ya. Ini sumber serat juga ya. Bukan hanya sumber serat, ini sumber lemak yang sehat. Ya, dan dia juga termasuk banyak kalau ada kita baca tentang PCO ini, maka banyak sekali manfaatnya. Ya, seratnya, anti kankernya lah, kolesterol lah, asam urat lah, ada di mereka ini. Ya, ini contohnya. Itu serat. Nah, yang berikutnya, sekalian, yang perlu juga kita asup ya selama Ramadan itu, ya, jadi sudah beberapa dijelaskan. Dan itu tinggal ada variasinya saja adalah produk-produk yang bersumber atau mungkin berbasiskan fermentasi. Contohnya fermentasi itu apa? Tempe kan fermentasi, ya. Ini fermentasi. Tiap hari kalau bisa ada produk fermentasi yang Anda makan. Apapun bentuknya, cair boleh, padat boleh. Kauco itu kan fermentasi, ya. Tiap hari. Tempe, tape masuk. Tapi kan difermentasi juga kan, kayak ragi kan, itu bagus. Yogurt bagus ya, bagus. Tapi kalau bisa dapat yogurt dari, saya jarang ketemu yogurt susu kambing, ya. Tapi kalau yogurt yang Anda makan, bagusnya yogurtnya yang plain, yang tawar. Ya, nanti manisnya Anda bisa masukkan madu.
apalagi, nah ini kreativitas lagi nih, ya. Ada potong-potong buah segala macam, ya. Dalam satu mangkok gitu, ada campurin yogurt di situ, lalu yogurtnya tawar ya, lalu ada tambahkan, nah udah jadi masya Allah luar biasa rapnya. Bakterinya dapat, karena sebenarnya makanan atau produk kayak begini ini kan sebenarnya bakteri, bukan ada bakteri, ya ada aktivitas bakteri dari situ. Ya. Jadi dibilang probiotik, ya enggak juga. Probiotik itu setahu saya juga beda lagi, tapi yang secara umum fermentasi lah, ya, termasuk beberapa jenis minuman-minuman yang berbasiskan atau mungkin tadi fermentasi tadi atau makanan seperti yogurt tadi. Ya, jadi mungkin lauknya atau lauknya dari buah sayur tadi ada campur dengan itu dengan yogurt tadi itu jadi makanan harian. Jadi kuncinya adalah ada seratnya, seratnya bisa didapatkan dari prebiotik. Prebiotik itu makanannya bakteri, buah sayur itu prebiotiknya. Probiotiknya atau bakterinya dari makan harian. Ya. Patuhi itu, lihat 1 pekan atau mungkin 10 hari aja badan Anda sudah mulai terlihat perubahan. Jadi yang bikin masalah di stok, kita masukin yang benar-benarnya, dan ada patuh ini kelihatan banget sekalian. Kita semangat makin dapat, kemudian ngantuk-ngantuknya berkurang, ibadah makin kuat, dan tentunya paling optimal adalah Anda ketika meniatkannya karena Allah. Ya, kita pengen makan sehat, hidup sehat di dalam Allah. Ya. Kalau udah kayak begini nanti insya Allah pelan-pelan dia akan benar sendiri. Ya. Karena apalagi ada yang menilai, apalagi kalau seandainya Anda memanjangkan puasa Anda, itu lebih keren lagi. Tapi berapa lama? Kalau sampai bisa sampai 24 jam, jadi misalkan dari Anda sahur, begitu sahur, kemudian dibatalin kan puasanya, ya. Habis itu nggak ada makan-makan lagi, minum aja yang rendah kalori, bahkan kadang-kadang nggak ada kalori seperti air putih gitu ya. Itu sampai sahur lagi belum ada makan, itu lemaknya, hormonnya, lemaknya akan drop-nya, hormonnya, testosteron segala macam akan naik semua itu. Ya, semudah itu. Karena dia seperti pabrik pengolahan puasa itu. Ya, kalau dia dipergunakan terus ini, ya, jadi semakin diperlama fasting state-nya atau rasanya itu semakin bagus buat tubuh kita. Ya, tapi ada batasan tentunya, nggak sampai berapa hari juga. Ya, rata-rata itu sudah mulai yang sudah puncak itu sudah 24 jam itu sudah luar biasa. Ya, jadi makanya sebenarnya kalau Ramadan itu kita sudah mengkondisikan sekarang untuk bersih-bersih hati, bersih-bersih badan karena Allah. Waduh, asik banget karena kita nggak sibuk lagi dengan urusan makanan. Kita sibuknya dengan aktivitas ibadah. Ya. Nah, kalau misalkan kita memerlukan makanan-makanan yang menguatkan tubuh kita dan mengurangi rasa lapar lebih lama, maka Anda makan protein. Itu sudah. Contoh protein apa? Ya, ikan, telur, ya, makan. Jadi nanti badannya dapat tenaga lebih dan rasa lapar insya Allah akan berkurang. Dan kalau butuh serat, jadi kuncinya adalah protein sama seratnya ada banyaknya. Kebayang ya? Jadi isi piring Anda bagus sekali itu nanti misalkan nih ada telurnya 2, misalkan. Tergantung ada hubungan tubuh Anda. Kalau saya biasanya nggak cukup buat 3. Telurnya 3, sayurnya sabar-sabar, nasinya sekecil. Jadi kita jangan banyak-banyak nasinya. Itu akan mengurangi rasa lapar. Lama lapar muncul. Ya, nasi itu kalau banyak, bentar lagi muncul lapar. Itu ibunya sebenarnya. Gampang kan? Gampang. Maka kalian dulu bisa mengilang makan. Maka perhatikanlah apa yang kalian makan kata Allah. Karena sobabna ma'asobah. Ya. Perlu mikir, perlu perhatikan. Supaya apa? Jaga tuh badan. Ya. Supaya apa lagi supaya ibadah kita bisa optimal. Sehingga nanti di 10 hari terakhir Ramadan, ya, kita bisa gaspol, gitu. Badan sudah turun, itu buat 20 hari pertama saja kita sudah mulai terangkan kayak begini, habis sekalian, Masya Allah. Pasti turun berat badan. Memang ada standar beberapa turun berat badan sebenarnya, per minggu, per pekan itu berapa badan. Tapi biasanya kalau sudah kita keenakan turun itu tuh, udah ngefek banget badan dulu kan. Tidak sudah mulai masukin itu tadi, Indian Dash,
dan itu makanan pada gizi, ikan, telur, ya, daging, makan. Dan berisinya tadi, jangan banyak minyak di sana. Ya, jadi kalau misalkan ada masak telur, direbus telurnya misalkan, atau dagingnya di grill aja atau di oven aja bisa. Ya, seperti itu. Baik, saya kira mungkin ada waktu 15 menit sebelum jam 3 kita berakhir. Saya kembalikan kepada MS. Alhamdulillah, jazakallahu khairan sampai ini. Insyaallah buat pertanyaan pertama. Ya, silakan ibu yang nomor 1, Bapak yang sudah sama. Iya baik, jadi kita bahas satu-satu dulu ya, supaya apa namanya lebih jelas. Jadi gini, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa problem atau masalah yang timbul dari tingginya asupan gula itu bukan cuma ke gula darahnya saja yang naik, tapi itu banyak efeknya, dia menimbulkan peradangan. Itu prinsipnya. Termasuk begini ya, ada apa namanya, ada penyakit namanya kayak kondisi kayak asam lambungnya itu ekses dari itu sebenarnya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara kita memperbaikinya? Nah sebenarnya ini gampang kalau konsepnya. Konsepnya begini. Ini pertanyaan jawaban satu, tapi saya jelaskan lebih lama. Jadi sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu menjadi seimbang. Ada orang yang katakanlah bertipe tubuhnya kuat, tapi ada orang yang tipenya tubuhnya lemah. Nah, lalu ada hubungan apa dengan ini? Orang-orang yang tubuhnya kuat itu gampang ilustrasi begini. Ketika dia makan 1 kali di pagi hari, bisa cukup sampai sore itu. Orang tipe tubuhnya kuat. Ya, saya nggak ngomong hiper tapi kuat hanya di dalam. Nah, tapi ada orang yang tubuhnya tipenya lemah, sebulan namanya low atau hipo. Jadi paham ya? Ada kuat nih. Nah, orang ini, nah kalau ini lo sekalian, dia bisa mengikuti standar normal, bisa mengikuti standar normal dalam semua indikator. Contoh mungkin kalau dia tensinya 130 atau 140, kita bisa klaim dia sebagai darah tinggi, sesuai standar kan. Tapi kalau yang ini belum tentu. Dia normal hidup dalam kondisi low, hipo terus. Tensinya bisa turun, bukan turun, tensinya rendah, gula darahnya rendah, asam lambungnya rendah. Jadi bang ya, semua rendah, tiroidnya juga rendah semua. Sehingga kalau ada bang atau tema tentang asam lambung, maka otomatis ini orang gak kuat dengan makan sekali atau sedikit aja, dia harus sering-sering makan. Ya, dia harus sering-sering makan. Orang tipe kayak begini. Sehingga solusinya apa yang dilakukan akhirnya orang yang tipe hipo atau low kayak begini, dia akhirnya kena kencing manis atau gula darahnya tinggi karena yang dimakan tadi makanan yang tinggi gula tapi gak banyak serat. Balik-balik ke gula tadi, tepung segala macam juga loh, nasi tadi. Nah, solusi pertama yang biasanya saya sarankan kepada orang kayak begini adalah perbanyak makannya, cuma makan yang benar, tak sedikit. Itu nanti akan perlahan-lahan, karena sebenarnya ketika dia dalam kondisi hipo kayak begitu, otomatis lambungnya pun pasti hipo kan. Jadi sebenarnya itu bukan asam lambung yang berontak segala macam, bukan. Asam lambungnya hipo, dan solusinya apa? Dia makan. Di bahasa itu dia makan
persering makannya pernah sedikit, itu kuncinya. Tinggal nanti dilihat kira-kira yang dimakan apa, yang kira-kira makanan ini nanti dipisah atau tadi kalau ibu ambil ubi nggak apa-apa, gak usah makan ubinya di apa di peras kalau itu makan ubi aja, makan aja. Ada makan ubi dia, ada makan kentang dia, ada makan apa gitu, macam-macam. Pokoknya isi perutnya dengan glukosa tadi supaya dia tidak hipo. Ya, hiponya begitu. Nah ini akan punya manfaat yang luar biasa mengembalikan keseimbangan asam lambung dia tadi. Yang pertama, apakah gula darahnya akan naik? Kalau nggak banyak, insya Allah. Kan bahasa saya tadi sering tapi sedikit, gitu. Takarannya apa? Jangan sampai kenyang. Pokoknya ada makanan masuk sehingga lambungnya terisi sedikit. Itu cukup buat aktivitas dia. Sehingga bisa jadi makannya sehari bisa 5 sampai 7 kali sehari. Tapi dikit, insya Allah nggak ada. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkaitan dengan itunya. Tadi asam lambungnya tadi. Nah, asam lambung itu ya sebenarnya tadi masalahnya bisa juga pada bakteri yang ada di situ atau memang dari masalah tadi asupan gula atau amilitnya. Tadi udah benar kalau ada pakai singkong tadi itu kerasa kan ada perubahan ya. Itu juga selain singkong bisa juga pakai air tajinnya beras. Juga ya itu kemudian ditambah lagi dengan biasa satu kali yang disampaikan itu pakai gamat itu terima juga bisa mau cair kayak mau dia apa namanya bubuk kayak terserah mana aja nggak apa atau kalau ada anggaran lagi pakai sarapalen tambahan sarapalen mana yang pada itu gitu ya kayak sarapalen beneran itu kolagennya sangat baik ya jadi atau mungkin beberapa sumber-sumber kolagen yang lain itu yang kita nggak sadar itu ada. Contohnya adalah kikil, ceker ayam. Ceker ayam itu kolagennya sangat tinggi. Ceker ayam atau kulit ikan atau sisinya ikan itu kolagennya tinggi. Nah, beberapa orang kan nggak bisa makan ceker. Saya pun nggak biasa. Cuman Anda bisa bikin kaldu ceker. Kaldu ceker itu ya ceker ayam itu kumpulin lah, kasih bumbu lagi beberapa macam bumbu yang seperti bumbu bahan gitu kan, lalu airnya diminum tiap hari. Bagus buat lambung juga, buat tulang juga, termasuk buat diabetes juga. Ya, itu. Ya, dan itu insya Allah kalau dalam jumlah yang normal tidak akan menyebabkan gula darah. Insya Allah ya. Jadi diabetesnya biarin aja. Ya. Nanti kalau memang itu untuk diturunkan ya terserah kalau dia berobat silakan saja. Tapi kalau memang dia memang pengen nyobain katakanlah produk-produk yang memang punya manfaat menurunkan gula darah banyak banget dari salam, pari, brokoli, madu manis, kunyit banyak banget. Nanti gampang aja. Amin. Ya terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya dok, saat ini kan saya banyak sekali baca artikel tentang asam lambung tadi yang naik jadinya GERD ya istilahnya. Nah itu sebetulnya mengatasi itu dari apa yang kita makan atau apa yang kita minum. Misalnya dengan minuman infus water dan minuman yang dokter tadi praktekkan itu bisa mengatasi atau tidak? Terima kasih. Baik, iya sebenarnya banyak sekali ya sudut pandang kalau kita membahas tadi asam lambung seperti itu kan. Dan itu kan kalau ini singkatan itu namanya gastroesophageal reflux disease. Nah, dari mana dia berasal? Banyak sebabnya. Kalau saya bahas dari sudut pandang misalkan pakai teori yang dari ketimuran kan, sudut pandang panas dingin ya, maka orang-orang berkutik sebenarnya tubuhnya ada yang dingin bahasa mereka begitu. Maka biasanya resep yang diberikan yang sifatnya hangat dari supaya hidup. Fungsi mereka itu sebenarnya ngapain sebenarnya? Memperbaiki keseimbangan asam lambung, bukan stop. Karena nggak boleh di stop. Asli kalau saya gitu kan, asam lambung itu yang kita butuhkan. Ya.
Dan kalau dalam tubuh kita kan punya bakteri, semua badan kita juga sekalian ada bakteri semua. Bahkan jauh lebih banyak bakteri kita daripada sel tubuh kita. Ya, maka pengobatinya dengan cara apa? Pakai itu produk-produk yang mengandung bakteri yang disebut dengan probiotik. Probiotik untuk makanan namanya prebiotik. Contohnya probiotik, ya, ini juga probiotik, tapi kan bukan. Tapi dia termasuk makanan kita. Probiotik itu cair juga kayak begini, isinya bakteri semua. Jadi misalkan ambil air kayak begini, ambil 1 sendok teh lah apa gitu probiotiknya, campurin kasih madu, lalu ada minum misalkan dengan aduk soda sama jahe, itu juga bisa. Gitu ya. Nah, sudut pandangnya lain apa? Tadi masalah di penyerapan gula, amino segala macam tadi, juga dia membutuhkan sumber asupan pangan yang lain seperti kolagen tadi. Tadi udah jelaskan tadi kan ada garam segala macam juga bisa. Jadi anu pakai mana itu lah. Ya. Kalau di medis, ya di medis yang sekarang biasanya kan di stok. Kayak ada obat-obat yang sifatnya menghentikan atau namanya itu inhibitor, mengurangi lah. Yang belakangnya zolzol, omeprazol, itu ada. Atau juga obat-obatan yang dia punya sifat mengurangi produksi juga, tapi yang belakangnya di ranitidin, cimetidin, nah gitu loh. Nah, pertanyaan Anda mau pakai mana terserah. Tapi kalau saya tergantung sudut pandang kita dalam pandang penyakit itu, sehingga nanti obatnya apa herbanya atau terapi kita sesuaikan. Gitu. Nah makanya kalau menggunakan teorinya, misalkan kita pakai teori atau konsep yang dingin panas tadi itu, maka orang yang mager segala macam tadi dia tak cocok makan buah karena air dingin. Makanya beberapa orang yang mager dari itu ketika dia makan semangka, goyangan dia dingin ketemu dingin. Gitu. Jelas kan? Itu sudut pandangnya. Karena memang saya pelajari itu semua dan ya tergantung kita mau pakai yang mana. Dan pada akhirnya juga yang kesimpulan itu otoritas. Jadi kita juga jangan membawa dengan terapi, obat, herbal, terapi kita karena bisa jadi kalau kita berjalan air putih itu bisa sembuh. Gitu loh. Ya. Yang penting penyembuhan itu adalah penyembuhan yang tidak menimbulkan mudarat bagi tubuh kita. Kita paling penting karena ya kalau semakin menurut saya semakin alami yang kita konsumsi semakin bagus. Ya begitu. Ustaz izin terakhir ini dari Imam Amin masuk dari Australia. Beliau bertanya kalau misalkan sebelum olahraga baiknya sarapan apa? Kalau misalkan saya sarapan minum smoothies untuk sarapan, ternyata siang sampai malam menurut saya harus apakah mending kosongkan dulu atau memang isi dulu sebelum olahraga? Sebelum sarapan. Sebelum olahraga baiknya sarapan. Pertama asup badan kita dengan elektrolit. Karena itu mineral yang paling gampang bisa diantaranya. Ini kan garam. Sekarang paling garam apa yang jelas garam pH ya. Garam begini terus sekalian sebelum ada olahraga, ya, ada makan dulu. Dan manfaatnya, uangnya kan kita ambil. Bahkan dia bisa mengurangi atau ya sehingga itu bisa mengurangi core temperatur. Suhu inti tubuh kita itu bisa dikurangi dengan garam. Jadi sebelum saya biasa begitu, memang ada ya, sedikit dengan langsung air putih. Atau mungkin kalau enggak seperti bikin oralit, bikin air putih kayak begini ada campuran garam. Atau kalau mau lebih ada sumber gula lagi ada campuran madu. Jadi seperti oralit bentuknya. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa juga Anda mengkonsumsi ya, berolahraga dan bahaya. Gak tahu olahraganya ini, saya gak tahu olahraganya apa. Kan olahraga bisa ada dua, olahraga sih pakai kardio atau non kardio. Gitu. Kalau yang non kardio berupa angkat beban, itu salah satu yang saya baca dan beberapa itu dipraktekkan juga oleh para olahragawan yang non kardio yang angkat itu mereka minum kopi. Kopi nggak pakai gula, nggak pakai kental manis, kopi saja. Karena itu kopi nikmat. Kalau kopi sehat, kopi saja. Ya. Dan kopi itu termasuk low alkohol food. Dia juga bisa, menurut saya itu dia juga bisa menekan rasa lapar. Saya rasa lapar kopi. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga,
boleh mengasup protein. Jadi maksud dalam olahraga itu Anda boleh makan protein sedikit, ya. Kalau yang saya baca dalam beberapa buku itu ya, dan itu saya praktekkan juga itu untuk memberikan power dan tenaga lebih banyak ke kita. Ya. Yang jelas jangan konsumsi produk yang mengandung gula olahan, karena bikin lemes kita. Ya, kali Ramadan ini kan aktivitas fisik kita banyak loh. Kalau kita betul-betul mau kerjakan, ya, artinya si gula olahan itu atau karbo olahan itu biar kita bikin lemes banget. Ya. Makanya kalau sudah nanti dari apa yang sampaikan dan praktekkan, coba aja deh nanti puasa ini kalau lebih powerful. Bahkan puasa itu baru sekalian itu adalah salah satu cara atau metode untuk dia punya efek meningkatkan energi yang berasal dari mitokondria. Mitokondria itu bagian atau organ sel tubuh kita yang berhubungan sama perampasan sel. Kalau mitokondria itu naik kecepatannya dengan puasa, itu power kita dapat lagi. Makanya seperti saya sampaikan juga di sesi sebelumnya, saya katakan bahwa salah satu olahraga yang powerful banget yang kita bisa lakukan dan punya efek yang luar biasa untuk tubuh kita adalah olahraga saat berpuasa. Jadi jalan-jalan berbuka itu kalau ada sedikit exercise itu keren. Ya, saya baca itu ada peningkatan berpuluh-puluh bahkan beratus kali lipat growth hormone. Ya, jadi ketika ada puasa itu ada olahraga terus apa ya itu banyak-banyak ya. Saya perlu membuatnya dari itu tiap kali masya Allah ya, gerakan kayak begitu terutama ya gerakan beban ya itu efeknya powerful sekali dalam meningkatkan masa otot sehingga kita punya power yang lebih kuat. Belum tahu Ya, kita kok belum ada ngomong gitu. Terakhir Pakai saya tadi ibu dari siapa? Mana coba lihat ada closing ini. closing statement Soalnya dari belum ada seminar. pembicaraan apa. Baik, Bapak sekalian, ada beberapa pesan-pesan saya tentunya buat saya sendiri dari Bapak sekalian, ya, sekalian kita berbahagia dengan kehadiran Ramadan, ya. Jangan berbeban, ya. Kita mulai mempersiapkan diri kita di bulan Syaban, dan ada banyak banget aktivitas kebaikan yang kita kerjakan, ya. Mulai juga menjaga diri kita karena Rasulullah itu di bulan Syaban ini, ya. Aisyah Emang nggak ada Excel tadi bukan ngetik info dari pengurus hampir tiap harinya perbaiki nggak ada kata-kata itu ya. Isi menyebarin yang nggak persiapan Ramadan nantinya. kan nggak ada yang bisa Bagi kita yang masih diberikan umur, masih diberikan cara yang sulit, mari kita benar-benar yang menyiapkan hati kita, dan menyiapkan settingan ibadah kita, termasuk juga tadi makan tadi, ya, itu selama Ramadan tadi, efeknya betul-betul terasa di tubuh kita. Kita terasa bukan sesuatu, ya. Itu intinya. nggak ada kata-kata yang cari perbaiki kalau nggak ada sehat, bayarnya. ya. Tapi kalau kita aplikasikan menu tentang makanan segala macam teratur puasa, maka sehat itu akan jadi sebuah bonus dari Allah. Hati kita sehat, jiwa kita sehat, iman kita sehat, dan dengan makanan yang baik benar-benar dari mana perintah Allah, maka Ramadan itu akan jadi bulan yang penuh dengan kebaikan, keberkahan, raga sehat, iman kita makin kuat, tubuh kita sehat, hati kita sehat. Kita tidak indah dan juga memudahkan kita untuk menjaga tubuh kita, hati kita, iman kita, dan dimudahkan untuk kita berbuat baik sebanyak-banyak selama Ramadan nanti, sehingga nanti kita bisa akan mungkin dipantaskan Allah untuk mendapatkan keberkahan berbagai Lailatul Qadar. Sehingga nanti di akhir Ramadan pun benar-benar kita merasakan kesedihan tentunya dengan ditinggalkan yang kita di Ramadan tadi. Bukan kita bahagia dengan berakhir Ramadan, tapi justru malah kita sedih dengan Ramadan yang akan meninggalkan kita. Itulah yang sebenarnya. Ketika kita kehilangan atau mungkin berkurang kesempatan kita untuk berbuat baik, saat itulah kita mulai merasa sedih. Sedihnya seorang ibu sekalian bukan karena urusan dunia, tapi sedihnya karena dia tidak mampu melakukan amal kebaikan di waktu-waktu yang sudah diberikan istimewa oleh Allah, atau juga dia masih juga berada dalam kemaksiatan dan kemaksiatan Allah yang bilang dan seperti itu. Dan sekali lagi kalau jadi Ramadan yang paling baik yang pernah kita rasakan, Ramadan penuh dengan keberkahan, ampunan, dan tentunya kita berharap kepada Allah dari semua kebaikan-kebaikan tersebut yang kita bisa lakukan selama Ramadan. Saya kira mungkin ini sebagai kebaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Taala. Ada yang bilang perbaiki ya Bu ya, dari pengurus ya.